Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Putra Saputra. Saya NIM 220605110067. Di sini saya akan menjelaskan demo tentang NAT dan DNS server di Mikrotik. Yang pertama kita lakukan adalah yaitu nge-clone dari Mikrotik router ini, lalu klik full clone. Nah, setelah itu kita ganti namanya, kita kasih nama Mikrotik NAT. Setelah terclone, kita pergi ke setting. Nah, di setting ini kita pergi ke network, lalu ke adapter, kita centang di sini, kita kasih attach to NAT. Lalu yang kedua, adapter kedua kita isi host only adapter dan name-nya VirtualBox host only adapter. Lalu kita oke. Lalu setelah itu kita nyalakan, terus setelah itu kita pergi ke Winbox. Nah, di Winbox ini yang pertama kali kita lakukan adalah mengganti identify-nya terlebih dahulu di sistem, lalu identify-nya ini diganti menjadi Mikrotik NAT. Setelah itu kita pergi ke interface-nya. Di sini interface-nya yang pertama kali ada dua, yaitu Ether 2 sama Ether host only. Tetapi kita ganti yang Ether host only ini menjadi Ether internet, yang Ethernet menjadi Ether host only. Karena kita ngambil internetnya dari internet host only. Setelah itu nanti akan otomatis terbentuk addresses, yaitu yang ini, Ether internet ini langsung otomatis terbentuk. Setelah itu kita keluar, kita lalu bikin di GNS3. Nah, di GNS3 yang pertama kita setting dulu di preference. Kita masuk ke VirtualBox VMS dan bikin new. Kita kasih nama mikrotik.nat. Lalu kita edit untuk jumlah networknya menjadi 3. Kenapa 3? Karena satu untuk internet, satu untuk host only adapter, sama satu lagi untuk local area network. Lalu kita oke dan apply dan oke. Setelah itu kita bikin kasih Mikrotik, switch, PCS, dan Ubuntu. Untuk sambungannya di Mikrotik NAT ini menggunakan Ethernet 2, Ethernet ketiga untuk terhubung ke switch-nya. Lalu switch menghubungkan ke dengan PC1 dan Ubuntu. Setelah itu kita setting untuk IP-nya. Yang pertama kita ke Winbox dulu, lalu kita pergi ke DHCP client. Di sini udah ada. Kita pergi ke addresses. Nah, kita bikin address list ini yaitu 192.168.1.1/24 untuk Etherland-nya, untuk nyambung Etherland-nya. Setelah itu di sini kita konfigurasi untuk DNS-nya. Untuk servernya kita menggunakan server Google yaitu 8.8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Untuk dynamic servernya kita menggunakan 192.168.1.1. Lalu di sini jangan lupa kita centang allow remote request. Lalu kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita bisa cek untuk jaringannya dengan cara ping Google. Nah, di sini bisa kan? Oke. Di sini sudah bisa. Untuk
PC1 ini kita juga setting, juga untuk PC1 nya juga, untuk kita atur IP subnet max nya, gateway nya sama DNS nya. Kok nge-lag ya? Kita start aja. Tunggu dulu. Nggak mau dites PC1 nggak mau. Kita buat aja deh BPJS nya. Ini semoga bisa terhubung. Oh bisa. Lalu kita setting saja untuk IP address nya. Nah, sini kita masukkan IP nya dulu, 168.1.2/27. Ini 1.2/24. Untuk IP gateway nya 192.168.1.1. Setelah itu kita bikin DNS nya, IP DNS 192.168.1.1. Kita save. Nah, lalu kita coba untuk ping 192.168.1.1. Nah, bisa terhubung. Lalu kita coba untuk ping Google. Nah, ini sudah bisa juga karena sudah melalui konfigurasi yang lainnya. Terus untuk konfigurasi yang perlu saya sebutkan, yaitu yang pertama kita itu harus masang
mana tadi, terus masang firewall dulu, yaitu NAT ini. Kita ini masuk ke actionnya, lalu masuk ke yang masquerade ini, actionnya masquerade, lalu untuk out interface-nya menggunakan Ether Internet. Nah, itu kita silang, oke, sudah bisa. Setelah sudah bisa, kita pergi ke Ubuntu-nya. Di Ubuntu ini kita juga bisa ngeping. Kita bisa di Google. Nah, lalu juga kita bisa buka Firefox. Kita ketikkan google.com. Ngelek. Nah, sudah bisa. Sekian presentasi dari saya untuk demo dari saya. Bila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.